Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Dawis, kembali lagi nih di podcast Dago Wisata. Nah, hari ini, spesial nih, Rina akan kedatangan tamu yang istimewa buat teman-teman semuanya. Sahabat Tawis, stay tune ya buat podcast hari ini. Nah, kita kembali lagi dan kita akan ada kedatangan tamu yang istimewa yaitu Pak Ustadz Bobby. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Ustadz Bobby. Gimana Pak Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya Pak Ustadz. Harus semangat. Harus semangat ya. Gimana nih tipsnya selalu semangat nih Pak Ustadz? Ya, semangatnya ketika ingin memberikan inspirasi kebaikan untuk orang lain, biar mereka tetap semangat, ya kita harus semangat. Makanya hadirkan Allah. Jadikan semuanya karena Allah, dan bismillah, dan berharaplah balasan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Masya Allah ya Pak Ustadz gitu ya. Semangatnya ridho lillahi ta'ala ya Pak Ustadz ya. Oke. Pak Ustadz, aktivitas hari ini gimana nih Pak Ustadz ya? Ada kegiatan apa nih? Alhamdulillah, tadi pagi sempat kajian dulu, kemudian ada rehat sejenak. Ya, bismillah pastinya menyiapkan nih apa yang harus kita sampaikan pada podcast pada hari ini. Yang pastinya saya ingin memastikan bagaimana kita semua, para pendengar atau para penonton betul-betul sangat antusias terhadap podcast hari ini, khususnya terkait Umroh plus Badar. Nah, ada apa nih? Ada apa dengan Badar? Ada apa ya Pak Ustadz ya? Menyampaikan semuanya sedikit banyak sehingga mudah-mudahan menginspirasi buat kita semua, semangat khususnya ke Baitullahnya dan juga napak tilas insyaallah ke daerah Badar. Ke daerah Badar. Yang merupakan sesuatu yang luar biasa untuk umat Islam, insya Allah. Ya, bismillah ya teman-teman, catat ya. Jadi nanti ada edisi Umroh plus Perang Badar ya. Bismillah ya, catat nih. Semoga sama ustadznya Pak Ustadz Bobby. Umroh plus Perang Badar, Umroh plus Badar ya. Umroh kita nggak perang lagi ya. Oh iya. Cuma momennya. Momennya ya Pak Ustadz ya. Perang Badar di sana. Iya. Umroh plus Badar insya Allah. Oke, Masya Allah. Nah, untuk selain ngebimbing di Dago Wisata ya Pak Ustadz, kesibukannya apa aja nih? Ya, diantaranya ngisi kajian, ngajar tahsin, ngajar bahasa Arab, dan juga ya menjadi ayah yang terbaik buat anak-anak tercinta. Dan juga suami terbaik insya Allah. Ya, Masya Allah ya Pak Ustadz. Harus itu deh. Oke, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz mau tanya lagi nih Rina ya. Asal muasal untuk menjadi apa? Atau misalkan asal muasal nama pemateri yang terbilang unik gitu kan ya. Seorang Pak Ustadz Bobby gitu kan. Nah ini kan ada namanya tuh terngiangnya Abu Kaila. Betul ya Pak Ustadz ya? Dalam istilah agama kita kunyah namanya. Oh gitu. Ini kunyah itu istilah yang mungkin sebagai ulama kan ini disunahkan lah. Bagaimana ketika kita punya anak, maka ya pakai abu, kemudian sematkan nama anak kita. Oh. Seperti itu. Seperti ya sahabat-sahabat kan seperti itu ya. Yeah. Ada Ibnu Umar. Betul. Dan mungkin karena anak saya yang pertama bernama Salsabila Kaila. Oke. Makanya mungkin jadi nama akhir ya? Populernya Abu Kaila. Oh, gitu. Ya, sampai saat ini. Walaupun adiknya pada protes, kok nggak nama aku yang dipakai. Nanti kalau ganti nanti kasih jamaahnya ini jadi abu ini. Beda-beda, tapi ya. yang menariknya ini ada pertama kali dari Bobby Edison menjadi Abu Kaila itu saya masih ingat, udah cukup lama ya, hampir 10 tahun yang lalu kurang lebih lah ya. 10 tahun ya Pak Ustadz? Ketika saya ngisi kajian rutin di Masjid An-Nur Bio Farma Pasteur. Oh iya. Di samping Hasan Sadikin. Betul, ya, setiap betul. flyover pasti lihat di sebelah kanan itu ya. Yang mau ke arah Pasteur, ada Hasan Sadikin, sebelumnya ada Bio Farma. Di situ ada masjid bagus. Itu kita rutin tiap hari Jumat kajian pada asar. Kebetulan itu pengundangnya salah satu aktivis taklim ya, masjid taklim di Kota Bandung. Dan kebetulan informasi terkait kajian ini diinformasikan di beberapa radio. Oh iya. Untuk ya menghimbau jamaah yang ada waktu akan hadir di kajian kita. Karena mungkin nama saya Bobby Edison, ibu ini merasa, Ustadz mohon maaf sebelumnya nih, kan kebayang ya. Iya. Hadirlah kajian bersama Ustadz Bobby Edison, nanti timbul pertanyaan nih, walaf atau apa kan namanya. Iya betul ya, namanya. Kalau Dadang Asep kan orang Sunda nih, Bobby ini jangan orang mana gitu. Dan kebetulan gitu ketika itu memang lagi populer pengisi kajian di Bandung dengan ada istilah kunyah kayak ada Abu, ya, ada Abu Sauki, Abu Robani, Abu Fahri. Akhirnya ketika itu ya Salsabila Kaila inilah yang digunakan. Saya persilakan Bu, silakan, yang penting jangan abu gosok aja. Oh, jangan abu gosok ya. Ada fungsinya ya Pak Ustadz buat membersihkan juga itu ya Pak Ustadz ya. Jangan abu gosok juga ya.
Akhirnya ya sampai sekarang yang populer mungkin Abu Kaila. Tapi nama asli saya mungkin bahkan menariknya Bu, Ya. Teh Rina ya, Ya. ketika kemarin ngisi di TSM ya itu Abu Kaila. Sedangkan satu majelis saya dikenal Bobby Edison nih. Sama majelis. Terus ketika mendapat flyers terkait, yuk ada kajian di TSM, di TSM Bandung bersama Abu Kaila, kata ini cerita dari ibunya. Iya. Ustadz, kebetulan kita di pekan depan yang isi di situ, ibunya minta Ustadz tolong jelaskin nih Abu Kaila itu siapa? Karena ternyata populer di masjid kita di Tanjung Sari, Iya. Masjid Al-Huda ini ya. Bobby. Sumedang ya? Bukan, yang di Antapani. Oh. Belakang kantor Insan Kolbu sebelum belok kiri. Ya, Jalan Tanjung Sari di Iya, sana, Masjid Al-Huda, kajian rutin di sana akhirnya ya sudah kita jelasin lah. Jadi Abu Kaila itu cuman kunyah, panggilan lah. Oh, panggilan Tapi ya. kalau nama KTP Bobby Edison seperti itu. Jadi itu asal muasal dari Abu Kaila. Abu Kaila, Masya Allah ya. Jadi itu ya asal muasal Abu Kaila. Jadi nama akhir dari anak ya, Pak Ustadz ya. Anaknya berapa, Pak Ustadz? Alhamdulillah baru 4. Oh, alhamdulillah baru 4. 4 ya Bu ya. Teh ya, alhamdulillah. 4 insya Allah menjadi anak-anak yang luar biasa insya Allah. Insya Allah, Bismillah ya, Pak Ustadz ya. Insya Allah. Kaila itu jadi anak keberapa? Yang pertama, Yang Salsabila pertama. Kaila. Oh. Padahal yang menariknya Salsabila Kaila, populernya Caca panggilannya. Kan Oh, salsa, Caca. salsa jadi Caca. Kaila mungkin beberapa temannya manggil Kaila, tapi populernya dipanggilnya Caca sih. Caca. Salsabila lebih ininya. Salsabila. Dan ini juga akhirnya ya tetap sih saya minta izin, Kak, nama kamu saya pakai ya. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, ya, itu ya. Jadi asal usul atau asal muasalnya Abu Kaila ya, Pak Iya. Ustadz ya. Masya Allah. Nah ini saya mau tanya juga nih Pak Ustadz. Pertama kali kapan menjadi pembimbing dago wisata ataupun insan kolbu? Oh, Ya, baik. gitu Nah, ya. Dago wisata dulu mungkin Dan ya. berapa lama gitu kan ya? Dago wisata dulu ya. Ini Oh, awalnya Pak dago wisata ya? Pak dago wisata Ustadz? dulu. Oh, oke. Jadi tepatnya di 2017. 2017 ya. 2017, tapi kalau boleh jujur ya pernah umroh itu dari 2014 sudah mulai. Ada jamaah yang luar biasa baik, orang Buah Batu. Kebetulan dia pengen umroh bersama keluarga besarnya, mintalah Tat dampingin yuk. Iya, belum dago ketika itu. Emang sih ini travel ada pembimbingnya, tapi dia berharap nanti selama di Tanah Haram tetap ada ustadz khusus yang membimbing keluarga. Kalau pembimbing kan keseluruhan. Iya, keseluruhan dalam satu keberangkatan. Iya, Bapak ini pengen khusus keluarganya dia yang membimbing lah, mungkin masalah ibadahnya. Kemudian alhamdulillah, ini orang baiknya luar biasa. Bahkan saya diajak umroh itu sampai 3 kali Masya Allah. sama beliau, sama keluarga tadi ya. Setelah itu akhirnya di keberangkatan keempat lah, alhamdulillah ada amanah travel masih di luar. Ketika itu travel Jakarta buka cabang di Bandung, itu pertama kali. Habis itu berangkat lagi juga. Nah, 2017 baru itu. 2017 saya masih ingat ada sahabat saya Ustadz Alfian. Ustadz Alfian, betul. Pemimpin Iya. wisata. Beliau ternyata kata beliau sih diminta sama Pak Dodi untuk mencarikan nih, karena kita butuh ustadz yang Pembimbing. pembimbing lebih banyak lagi karena intensitas kan keberangkatan dahulu luar biasa Keberangkatan, ya. betul. Masya Sebulan bisa Allah. sampai berapa teh? 4 Ada, sampai 5 bahkan. iya, 4 sampai 5. Bahkan ada sekali berangkat tuh 7 bahkan itu ya. Ketika umroh akbar, Allah akbar ini luar biasa. Bismillah. Akhirnya saya masih ingat beliau kontak saya ya, itu kalau nggak salah acara di Dago Resort. Dago Resort, iya, Ya, betul. Di vilanya Dago Wisata. Villa Dago Wisata. Hari Rabu sudah kontak, Tat tolong dong luangkan waktu hari Kamis nih 2 hari. Ketika Iya. ada 2 hari, saya udah tegasin, Tat maaf, pas banget 2 hari ini jadwal saya ngisi training. Oh, Terus saya jadi punya nggak training. langsung ini ya Pak Ustadz ya? Nggak. Jadi di Dago Wisata tuh nggak langsung, oh iya hayu gitu kan? Nggak. Nggak ya Pak Ustadz ya? Enggak, jadi diminta untuk ikut training dulu 2 hari. Kebetulan training pembimbing lah gitu ya. Iya, betul. Mungkin istilah yang satu kan loka karya. Iya, betul. Saya sampaikan, Ustadz mohon maaf, qadarullah saya sudah ada jadwal 2 hari ini ngisi training di Lapas Jelekong. Kebetulan saya aktivis penjara. Oh. Sering masuk penjara, datang aku penjara. dia isi Oh, iya. pengajian, tukang isi pelatihan. Ketika itu pas di 2 hari ini juga waktunya dia saya nggak bisa hadir kata saya. Akhirnya beliau kekeh juga. Akhirnya minta tolong Ustadz sebentar aja, kapan bisa datang silakan. Jadi saya nggak fokus sama beliau, saya bilang insya Allah kalau bisa saya hadir. Tapi karena memang saya capeknya luar biasa, di hari Jumat saya lupa undangan ini karena capek. Sempat dilupakan ya Pak. Bukan Ustadz. dilupakan saja karena capek dari Nayat, bayangkan dari pagi kita berdiri ya, sampai sore jam 5 memang baru beres. Nah baru sampai rumah menjelang maghrib, sampai rumah Ustaz Alfian nelpon. Ini Ustaz Alfian nelpon. Perantaranya ya Pak Ustadz ya? Iya, nelpon saya lagi, Ustaz udah di mana? Oh, jujur nanya udah di mana? Saya ngomong sama beliau, Tat, saya sampai sore loh training. Mungkin beliau sekira habis training langsung merapat. Iya. Saya baru astagfirullah, iya ya, Ustaz, aduh maaf nih saya capek banget.
Akhirnya beliau mungkin dengan bercandanya dia, tapi saya anggap itu suatu keseriusan mungkin ya. Ustaz maaf, kalau antum udah hadir jangan pernah hubungi saya lagi. Waduh, Ustaz Alfian itu. Oh iya. Tiba-tiba dimatiin sama beliau. Kaget ya. Saya cerita sama istri akhirnya, yang ini gimana ini? Kata istri, udah mandi, habis itu berangkat aja deh. Minimal setor wajah aja lah. Kan kita udah bestie lah, dekat akrab cukup lama, beberapa tahun bareng ketika itu satu pesantren di Bandung. Akhirnya saya segera menuju Dago Resort. Sebelum itu saya nggak tahu di mana Dago Resort, tapi di Sherlock datang. Sampai di sana yang menariknya Ustaz Alfian nggak ada. Jadi dijebak sama Ustaz Alfian. Alfian nggak ada. Ya dulu nyambut dulu, habis itu pergi beliau. Karena ada urusan mungkin ya. Intinya saya suruh makan, saat makan dulu. Dan saya masih ingat itu ketika makan, itu pada Isya materi terakhir. Tiba-tiba kata Ustaz Alfian di Dago Resort, Ustaz jangan kemana-mana dulu, nanti ada wawancara. Saya kaget lah, wawancara apa? Ikut training enggak? Kata karya tidak, tiba-tiba kata beliau, udah, yang penting ikut aja dulu. Nah kebetulan HRD Dago Wisata itu dulu santri saya, Rida yang jaga, kebetulan yang bertugas ketika itu untuk mengatur acara di Dago Resort. Beres makan, ada Rida, wah Ustaz, udah lama nggak jumpa, kata iya. Dan Rida ini akhirnya saya minta tolong, Rida, kata ada wawancara. Iya Ustaz, setelah penjelasan produk kalau salah itu masih ada Kang Faris dulu. Oh masih iya, Dago. betul. Sampai jam 9, akhirnya mulailah wawancara. Akhirnya saya request sama Rida, bantu Ustaz dong. Karena Sabtu pagi ada kajian di Cimahi nih, kan? Iya. Bisa diduluin nggak wawancara? Karena Ustaz Alfian jangan lupa sampai wawancara. Oh iya Ustaz, sebentar ya, saya ini dulu, saya izin Pak Kiai Badawi. Saya isi daftar hadir, Rida datang, ngobrol. Ustaz maaf, kata Pak Kiai, wawancara sesuai nomor urut absen. Jadi dibelakangin dulu ya Pak Ustaz ya? Jadi nomor 24, saya masih nomor 24. 24 dari yang pertama itu? 23, 1 sampai 23 kan, saya isi nomor 24. Jadi cuma 24 ketika itu yang ikut loka karya, saya orang terakhir dan nggak ikut training sama saya dari awalnya. Akhirnya kata Rida seperti itu, kata Ustaz Pak Kiai, maaf, proses wawancara sesuai nomor urut, kata beliau. Aduh, kata saya kan. Akhirnya saya nggak pulang. Nggak pulang karena ya udah saya nginep aja di sini deh. Jadi dari Dago Resort subuhnya langsung ke Cimahi karena ada kajian hari Sabtunya itu. Iya. Tapi yang menariknya Rina, ketika yang lain, maaf nih, Ustaz yang lain kan sedang baca-baca persiapan wawancara kan tentang apa itu sa'i, tahallul, umroh lah, kemudian tempat-tempat bersejarah di tanah suci mungkin. Saya enggak. Saya ngambil kursi, 3 kursi saya dempetin, saya tidur. Capek soalnya. Nggak ada prepare apapun ya Pak Ustaz ya? Karena emang cuma nyetor wajah kan. Sudah deh, kasih Ustaz Alfian itu berharap kamu datang, katanya. Saya datang sampai di sana, akhirnya kasih makan, tiba-tiba Ustaz Alfian hilang. Tapi sebelum pulang beliau ngomong, jangan dulu pulang sebelum wawancara. Tapi beliau nggak ngomong kemana habis itu. Intinya nggak ada aja. Nah ketika itu yang lain sedang persiapan, dan karena saya tahu nomor 24, ya udahlah saya nggak, karena capek banget, saya tidur. Tapi sebelum tidur saya ngomong sama Terida tadi, Teh maaf tolong kalau sudah nomor 22 bangunin ya, biar saya bisa cuci muka. Dan saya masih ingat itu hampir jam 12. Jam 12? Hampir jam 12, setengah 12-an lah ya, malam. Karena jam 9 malam baru mulai wawancaranya. Akhirnya ketika itu dibangunin, Ustaz mohon maaf, sudah sebentar lagi ini nomor 22 masuk, habis 23 habis itu Ustaz. Oh yaudah, terima kasih Terida. Udah mulai sepi. Jadi ada sebagian mereka yang pulang, ada yang sebagian yang nginep di Dago Resort. Nah ini dia Terina yang luar biasa. Habis kita, jadi selama wawancara, alhamdulillahnya Allah sayang sama saya. Tak ada pertanyaan sedikit pun tentang umroh. Di luar dari konteks itu malah ada. Karena saya masih ingat itu senior kita Ustaz Iwan Setiawan. Betul. Ustaz Iwan sama Pak Kiai ini, beliau dua yang wawancara. Ketika proses wawancara terjadi, yang menariknya Pak Kiai nggak sama ngomong sama sekali, cuma Ustaz Iwan ngobrol. Karena kan sebelum saya hari Rabu ketika Ustaz Alfian minta kirim CV katanya. Saya kirim CV saya dan saya sampaikan juga pengalaman umroh beberapa kali kan sebelumnya itu. Tiba-tiba tidak sama sekali ada pertanyaan tentang itu, tapi ngobrol pakai bahasa Arab. Ngobrolnya pakai bahasa Arab. Langsung wawancaranya ya Pak Ustaz ya. Jadi cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa Manis aja. muka. Jadi dia, dan ternyata Ustaz Iwan ini kakak kelas saya dulu di Gontor. Beda 5 atau 6 tahun lah kita. Oh gitu. Di atas saya. Dan beliau mungkin bisa dikatakan mungkin pengurus organisasi. Kalau di SMA mungkin OSIS-nya ya. Iya betul. Kalau kita OPPM di Gontor itu
Dia itu bagian keamanan. Saya masih ingat saya pernah dihukum sama beliau, ketemu lagi nih. Ketemu lagi nih. Ustaz Iwan. Nih adik kelas nih yang ini ya. Dan alhamdulillah teh, dengan izin Allah tidak ada pertanyaan sama sekali masalah umroh. Itu saya aneh. Saya sudah pasrah. Ya. Akhirnya ya yakfikah, cukup bagi kamu katanya. Malas, udah salam tidur akhirnya masih di villa. Nah, yang membuat saya terpilih akhirnya mungkin diminta itu Terina seminggu atau 2 minggu setelah proses karya. Tiba-tiba Ustadz Alfian nelfon, Ustadz siap-siap ya. Saya udah lupa, karena saya yakin mungkin Ustadz Alfian cerita juga ini nggak ikut loka karya. Udahlah, Ustadz Alfian ya ini. Ustadz Alfian ini ya. Akhirnya mungkin ya, karena nggak ada pertanyaan masalah terkait apapun ibadahnya, tempat bersejarah pun nggak ada. Iya. Tiba-tiba Salvian telepon, saya udah lupakan itu. Saya sibuk dengan aktivitas saya lagi. Tiba-tiba telepon, Ustaz, antum siap-siap ya. Siap-siap apa, Ustaz? Iya, ngebimbing. Bercanda antum gitu kan. Masa siap-siap orang. Itu tuh setelah wawancara, Pak Ustaz? 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Nggak ada kabar aja. Nggak ada berita. Tapi kata saya masih ingat kalau emang jadi akan dikontak sama manajemen. Ternyata nggak sampai 3 hari setelah Salvian telepon, betul ada orang kantor telepon minta datang ke Putar. Jalan Putar, ya di kantor Dagu Wisata. Ya, masih stay. Ketika itu pertama kali lah diminta untuk membimbing yaitu umroh reguler 9 hari. Keberangkatan itu kapan, Pak Ustaz? Desember. Desember 2017. Saya masih ingat karena pakai Citylink itu transitnya di India untuk isi bahan bakar. Transitnya di India ya. Transitnya di India. Aduh, pertama kali kaget nggak Pak Ustaz? Sangat kaget. Kenapa sangat kaget? Karena keberangkatan sebelumnya Airbus semua. Airbus semua ya? Pesawatnya pesawat besar, jadi nyaman banget. Ada hiburan lah ya. Iya. Ini kita enggak sama sekali, kita ya Citylink tau lah ya. Ya pesawat domestik lah bahasa kita mungkin ya. Iya, Kita pakai domestik. untuk ke Saudi, tapi transit di India 1 jam. Iya. Dan masya Allah. Tapi alhamdulillah keakraban sama jamaah kita jaga, tapi pegel-pegelnya luar biasa. Yang menariknya ini Terina, dan mohon maaf nih ya, semuanya manajemen. Saya masih ingat pulang dari keberangkatan pertama ini, saya udah berniat nggak akan pengen lagi membimbing di sini. Karena apa? Coba. Awalnya lah ya. Kenapa? Karena sebelumnya kan kita kan Airbus, Saudi lah, Emirates lah kan, tiba-tiba dikasih kayak gini. Pertama kali langsung ini lah Pak Ustaz ya. Kita tahu, aku kan pakai ekonomis. Iya betul, paket Tapi itu ekonomis. jenis luar biasa. Yang menariknya saya pulang sampai rumah kan biasa kita pembimbing itu ada tugas ngisi kuesioner. Iya betul, kuesioner ya, betul. Kuesioner atau enggak pengalaman bagaimana dengan jamaah lah. Iya, Yang lebih betul. kita isi. Pulang-pulang, wah itu saya betul-betul pegel-pegel luar biasa ya. Ngobrol sama istri yang mohon maaf deh, kayaknya saya nggak akan ngebimbing di travel deal lagi. Kenapa? Wah, Kapok gitu Pak Ustaz. kapok. Karena ya ekonomi, karena nggak kebanyakan ekonomis tadi ya. Iya. Awalnya teh, tapi Iya. saya ngomong sama istri ya sudah, kalau kamu itu ngobrol baik-baik aja. Tapi pertama jangan lupa bersyukur, terima kasih sudah kasih amanah sebenarnya bisa umroh. Ya udah alhamdulillah. Beberapa hari kemudian ngasih laporan ke Pak Kiai. Pak Kiai lagi di kantor ketika itu kasih laporan. Saya belum sempat ngomong, Pak Kiai baca-baca. Tiba-tiba Pak Kiai, ya ini hikmahnya. Pak Kiai ngomong, Ustadz, siap-siap berangkat lagi ya. Wah, langsung Awalnya gitu. Udah kapok kan ini? Kapok. Tapi untuk besok plus Turki kata beliau. Wah, ada kalau pembeda ya. Turki pasti air pesawatnya. Beda gitu ya. Ya kan bisa Airbus kan, walaupun Iya. beda ekonomis plus Turki pasti kan pesawat besar. Ini jadi yang saya cukup ini adalah masalah maskapai sebenarnya kan, karena kenyamanan penting ya. Betul. Apalagi pembimbing harus sehat, harus fit kita. Ketika saya ke Turki, saya belum pernah Turki soalnya. Saya masih ingat Pak Kiai menyampaikan ini Ustaz, karena di Turki itu ada satu perjalanan yang 9 jam 9 jam gitu. ya, dan darat itu butuh Ustadz yang aktif, yang storytellingnya baik dan sebagainya. Saya langsung iyakan. Padahal dari rumah niatnya Udah nggak mau lagi. enggak. Udah kapok ya. sampai rumah istilahnya gimana? Udah pamit. Ya nggak jadi loh. Kok nggak jadi? Nggak jadi. Iya, mau bahkan bulan depan berangkat lagi. Iya. Hah? Plus Turki. Apa kata istri? Ya Allah, sayang doa pengen umroh plus Turki, kok mau yang berangkat, kata istri. Nah, ini Terina. Jadi awal mula seperti itu Terina. Tapi kalau untuk di IQ sendiri, alhamdulillah dari 2018 full itu hampir 5 atau 6 kali ya. Plus Turki terus, 2019 baru naik ke IQ. Oh, Masya Allah. Jadi Insan Kolbu. awalnya emang dari Dagu Wisata dulu ya, Pak Gak Ustaz bisa, ya? tapi alhamdulillah yang regulernya cuma 1 kali.
Tapi yang Turki ini mungkin yang membuat saya semakin betah. Bukan berarti ini, tapi kan emang paket yang kita ambil sebenarnya. Tapi Betul. insya Allah secara pelayanan tim kita di Mekah Madinah sangat luar biasa. Hanya mungkin saya pribadi karena mungkin 4 atau 5 sebelumnya berangkat dengan maskapai besar, tiba-tiba dikasih surprise seperti ini, ini mungkin. Tapi dengan izin Allah lah, skenario Allah siapa yang tahu ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang kan masih. Walaupun di IQ, kalau nggak salah selama di IQ itu 2 kali kita diminta ke Dago juga. Paket 13 hari itu perdana Al-Ayam. Ya, yang pernah sama Dago ya Al-Ayam itu. Iya, siapa nih yang udah yang di pernah Mekah, umroh Al-Ayam. bareng Dago di Hotel Al-Ayam? Al-Ayam. Kemudian satu lagi terakhir di Agustus kemarin. Produk pertama kita yang backpacker. Iya, betul. Umroh hemat ya. Iya, Itu hemat umroh resmi harga backpacker. Itu yang masih, yang bener nggak sih Pak Ustadz? Itu ada kegelisahan jamaah. Sangat. Rina, sampai-sampai kemarin ini di bis, ini perjalanan kita saya lupa dari mana ke mana. Iya. Itu dia cerita, Ustadz, jujur Ustadz, saya awal deg-degan loh. Oh gitu, ada yang Iya, sempat karena sharing juga ya Pak Ustadz? banyak. Berangkatan pertama lagi ya? Iya, makanya itu saya masih ingat di bulan Juni saya berangkat bukan backpacker tapi IQ, masih di Pusdai. Itu paket kita ada yang IQ itu 3 bis. Oh, 3 Saya Ustadz Budi Hartono sama saya Erik Setiawan. Ya. IQ tiba-tiba pas mau berangkat masih di Pusdai, setelah pelepasan mau ke bis pakai manggil, Ustadz boleh minta tolong nggak? Kita ada produk baru nih. Nah, untuk bulan depan tapi Dago Wisata ini tanpa mutawif. Iya. Gitu ya. Ini spesial sekali dan ya bulan depan itu pertama kita ada 3 pemberangkatan, makanya saya betul-betul berharap Ustadz bantu dan Ustadz pun nggak sembarang Ustadz katanya. Ustadz Dede, Ustadz Adi sama saya yang dipilih. Betul. Jadi saya minta tolong Ustadz bisa meluangkan waktu. Aduh, kalau Pak Kiai udah minta saya udah siap Pak Kiai. Oke, istri kaget. Baru pulang, tiba-tiba bulan depan berangkat lagi kan. Iya. Tapi setelah itu pulang dari backpacker Agustus, September, Oktober kan alhamdulillah IQ lulus selamat. Hanya itu mungkin. Karena Pak Kiai masih ingat ya, dia kan pertama, Iya. kasih yang terbaik lah gitu. Tapi alhamdulillah backpacker pun juga silakan Bapak Ibu bisa tanya deh sama teman-teman tuh jamaah-jamaah yang backpacker sangat luar biasa lah. Yang kekhawatiran selama ini bakal dibiarkan enggak? Kita insya Allah sangat akan support bagaimana kenyamanan, keamanan jamaah selama keberangkatan dengan hadirnya pembimbing seperti itu. Iya, jadi bangun chemistry-nya lebih intens ya Pak Wah, Ustadz, sangat tanpa mutoyo apalagi. Tanpa mau tahu, soalnya segala macam sama pembimbing ya. Yang Pak Ustadz? spesial kemarin saya, Rina, ini kejadian unik ya. Backpacker nih. Backpacker ya. Kita ternyata ada beberapa orang jamaah itu plus toif. Oh gitu, dalam satu keberangkatan itu. Iya, dapat kalau nggak salah bonus atau apalah ya. Iya betul, free Dari ya. promo Gitu. dapat plus toif. Ini yang menariknya apa yang terjadi ternyata qadarullah ada satu jamaah yang AC-nya bermasalah. Satu kamar. Di kamar ada AC bermasalah. AC-nya ya. AC-nya. Sehingga apa yang terjadi? Bingung kan? Hari itu harus toif. Iya. Sedangkan mutoif nggak ada. Tapi ini hebatnya Dago Wisata apa itu? Kita tetap walaupun mungkin selama di sana yang backpacker kita sendiri tetap ada tim cadangan nih yang akan memastikan kenyamanan kita. Ya walaupun kita sebagai pembimbing gelisah. Hampir setiap setengah jam saya telepon. Ustadz yang tim di Mekah ya, gimana masalah jamaah yang kemarin ini? Ustadz sedang di ini, divideokan. Ya karena itu amanah kan kita juga membimbing semuanya hanya yang taif ini kita memastikan semua nyaman. Tapi insya Allah dari itu luar biasa. Insya Allah ya. Jadi kekhawatiran tidak akan dilupakan ya Pak Ustadz ya. Ya. Jadi itu pada saat awal aja gitu ya, Masya Allah ya. Nah Pak Ustadz ya, ini udah bergabung sama Dago Wisata kalau dari 2017, jadi sudah berapa tahun sampai sekarang ya? 2015 berarti kurang lebih 2015 sekarang udah 2025. 25. Masya Allah udah ada 10 tahun Pak Ustadz. Itu berarti ya? Iya 10 tahun. 8 berarti kan? 10 tahun kan kalau dari 2015. 2017. Enggak 2017. Oh 8 tahun. Iya 8 tahun. 8 tahunnya. Pengalaman terbaik yang berkesan lah. Atau yang terlucu gimana Pak Ustadz? Ada nggak kejadian-kejadian yang mungkin ini sama jamaah yang di luar dugaan mungkin ya Pak Ustadz ya, atau di luar ekspektasi, Masya Allah gimana ya gitu kan, atau misalkan ada yang dibikin komedi selama di sana, apa nih Pak Ustadz? Sebelum mau nyeritain pengalaman yang terbaik dan terlucu mungkin ya, nanti komedi selama ngebimbing, kita panggil dulu ya Pak Ustadz nih. Ini salah satu teman kita yang semoga ngasih
pesan-pesannya Pak Ustadz ya, bisa tertekan ya. Masya Allah. Kita. Siapakah dia? Siapakah dia? Oke. Nah ini Pak Ikiowo, mana nih Pak Ikiowo ya? Halo Pak Ikiowo. Nah ini dia. Oh. Nah jadi dia nggak mau ini malu-malu. Pak Ustadz, malu-malu. Pemalu orangnya ya? Pemalu gitu, malu-malu ya gitu Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz sambil mau ceritain terlucu atau terkomedi dan terbaiknya sambil lihatnya Pak Ikiowo, semoga ada inspirasi yang bisa. Baik, setiap keberangkatan Teh Rina dan Iya. para penonton semuanya ya, itu kita ya sebagai pembimbing pasti ada kesan yang luar biasa dan ada yang kocaknya juga ada ya. Iya betul. Bahkan yang terkait keberangkatan yang backpacker, contoh ini misalnya, itu kita pernah jamaah hilang suami istri. Oh iya. Jadi malamnya suami istrinya nyasar nih Pak Iki. Apa kesasar? kesasar. Jadi nelpon ya kita kan di Al-Ayam. Oh iya, dia lain. Emang di atas Al-Ayam. Iya. Al-Ayam samping Al-Ayam apa itu ya? Forsan. Forsan Abu ya. Naroh. Iya. Cuman dikit aja, cuma beda samping Al-Ayam di atas dikit. Ibu ini nelpon pada maghrib, Ustadz, ini hotel kita di mana? Video call. Kita lagi makan malam sama jamaah yang lain. Awalnya nggak kontak saya, tiba-tiba kontak yang lain. Ibu di mana? Coba lihat. Loh, sedang pembangunan. Jadi ada. Ibu di mana posisi? Kesasar. Saya udah ikuti arahan Ustadz, kan lurus aja. Maaf Ibu, lurusnya dari pintu berapa? Iya, Ini masalah. Ternyata saya lihat waktu, sebenarnya azan maghrib nih. Ibu maaf sebelumnya, kayaknya kita nggak akan ketemu deh. Saya nggak bisa nyusul Ibu kan suruh kesini juga. Gimana kalau Ibu kembali ke masjid? Balik lagi Ke masjid. Nanti kita ketemu di masjid. aja dah. Oh Ya udah Ustadz, mohon maaf ya Ustadz ya. Jadi ini yang pertama di sini. Besok siangnya Suaminya kesasar Suamimu lagi. ini. Kayaknya harus ada ini deh bareng Pak Ikiowo ya untuk Gmaps-nya ya, gitu kan. Yang Maps-nya. lucunya, Bapak ini yang lucunya, kan ada pertigaan Al-Makarim ke kiri, kita kan masih lurus ke arah Ramada. Ternyata di pertigaan ini beliau ketemu saudaranya yang sedang umroh. Oh gitu. Pada zuhur. Ya, dipanggil, Pak, wah, yuk main ke hotel saya, ayo. Main ke hotelnya saudara ini, belok kiri, Fajar Badi. Fajar Badi. Ke atas. Iya. Naik ke atas, tapi saya nggak tahu pasti hotelnya apa, yang penting naik belok kiri aja. Tiba-tiba di sana, bapak ini disuruh di lobi nungguin. Saudaranya ke atas. Hampir sejam nggak turun-turun. Jadi saudaranya nggak turun-turun gitu. Akhirnya bapak ini inisiatif, pulang aja deh. Karena nggak sempat dia minta nomor telepon saudaranya ini, yang umroh ini. Oh. Pas keluar, harusnya belok kiri turun, dia belok ke atas. Kita lagi di restoran makan siang sama jamaah. Nggak kontak saya, tapi kontak temannya sekamar sama dia. Untung di restoran bareng-bareng gitu kan. Bapak di mana? Gini kok ingin ke arah hotel kok nggak ketemu-temu juga ya. Coba sebentar ya ada Ustadz Bobby ngobrol. Halo Pak, di mana? Keringatan itu. Ya, Udah kaget karena ya? ingat ya, Udah Agustus kaget. itu masih musim panas loh. Musim panas. Oh iya. Iya dong ya Pak Ustadz ya. Lo pakai dengan ciri khas Indonesia, pakai baju batik gitu lah. Batik kan bahannya kan luar biasa. Baju batik ya. Pakai peci hitam. Aduh, Ustadz mohon bantu Bapak gimana pulangnya Pak? Di mana posisi? Ini Bapak ceritain akhirnya. Udah Pak, mohon maaf. Coba lihat videoin Pak. Udah ke atas. Sehingga merasa aneh. Kok ke arah bukit itu? Karena bukit. Ya ke arah atas kan. Fajar Badi ke atas terus. Iya. Akhirnya Pak, maaf coba. Kelihatan nggak tower Zam-Zam? Sebentar Ustadz. Itu, ada. Pak, bisa jalan nggak ke arah tower Zam-Zam? Sampai videoin, saya lihat. Iya. Terlihatlah Hotel Makarim. Iya, Baru saya Makarim Pak, Etihad. tunggu di sana ya. Nanti saya jemput. Jadi di sana ini. Mohon maaf, kita satu lain sisi nggak tahu posisi beliau di mana. Jadi sederhananya gitu. Tapi insya Allah kita sebagai pembimbing pastinya maaf. Amanah kita nggak hanya dari travel, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi semua jamaah, insya Allah kita akan maksimalkan lah. Tapi ini yang kocak yang kita rasakan deh. Ada juga kisah maaf, ada jamaah ini nih yang nggak bisa arah pulang di Madinah. Padahal Madinah itu sejauh-jauh Madinah nggak mungkin ada yang jauh banget lah. Iya. Ini 300 meter paling jauh lah. Iya, paling jauh Madinah. 300 meter Pak Ustadz ya. Ada ibu-ibu, saya 2000 berapa ya, rombongan saya itu kata ya, pertama kali kita sampai di Madinah itu menjelang bada Isya lah. Bada Isya kita sepakat tuh untuk maghrib Isya kita jamaah takhir ya. Di Madinah Masjid Nabawi biar berjamaah. Sampai hotel kan seperti biasa. Makan malam, bagi kunci, saya informasikan Bapak Ibu, oke ya, ingat kita akan
setelah makan siang masukin koper bareng-bareng ke masjid. Nggak taunya ibu ini satu kamar hilang. Hilang. Enggak, kita arahan saya udah ngarahin kumpul di lobi, nggak tahu ibu ini enggak. Beliau ternyata lebih duluan ke Masjid Nabawi. Ternyata apa yang terjadi, benar lagi foto-foto Foto-foto. Oh, di Masjid selfie. Nabawi. Ribet sama foto-foto Aduh, ya. Bayu Masjid Nabawi. Saya tegur, Bu, mohon maaf kok ketemuan ibu tunggu di sini. Kan sepakat kita nunggu di lobi. Kita setengah jam loh nyari ibu. Ustadz, kata ibu, tenang, saya baru kemarin ke Tanah Suci. Akhirnya di hari terakhir di Madinah, beliau nggak tahu jalan pulang. Dari pagi sampai jam 5 sore. Allah tegur tuh. Jadi ini di antara salah satu nasihat buat dari saya pribadi, untuk saya dan untuk semuanya, jangan sompral. Nah, ini Jangan dia. sompral ya, Bu. Karena itu, Ustaz, tenang aja deh. Saya baru kemarin kesini kok. Akhirnya Allah tegur, dibikin lupa. Pak Iki jangan Seperti itu. sompral ya, Pak Iki. Baiki. Belum berangkat. Iya. Ini juga punya Allah. Bandung punya Allah juga Iya. loh. Dimanapun tidak boleh sombong. Jangan ya. Dimanapun itu ya. Ya itu ya Pak Ustadz ya. Yang terlucu, yang terunik mungkin ya Pak Ustadz ya. Tapi kalau terbaik, insya Allah semua terbaik lah. Bismillah ya Pak Kalau Ustadz memang yang luar biasa terbaik. sama jamaahnya. Oke, siap Pak Ustadz. Nah Pak Ustadznya, ini kita kembali ke tema utamanya ya. Judulnya utamanya itu adalah kita akan mengkupas tuntas tentang kisah perang Badar nih ya Pak Ustadz ya. oke. Nah ini udah mulai nih perang Badar tuh bisa diceritakan storytellingnya. Semoga teman-teman semuanya sahabat Dawis ini bisa termotivasi bahwasannya oh ini loh yang harus kita ambil hikmahnya mungkin ya Pak Ustadz ya. Iya, Ya, betul. gimana Pak Ustadz? Boleh minum dulu? Oh iya boleh Pak Ustadz ya. Ini Ya, tadi ngomong teman-teman izin kita ya. izin dulu ya. Bismillah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillah. Baik, Dahrina, Ya. Bapak Ibu, penonton yang dirahmati Allah. Ya, kalau kita lihat sejarah tentang perang Badar ini merupakan perang pertama kali yang terjadi ya Betul. setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah dan tepatnya di tahun kedua Hijriah. Dan kalau kita lihat sejarah, apa sih yang menjadi penyebab pemicu nih, Iya. pemantik dari perang Badar di sini? Yaitu kita tahu ketika kaum muslimin mulai hijrah dari Mekah ke Madinah, Ya. mereka diizinkan tapi dengan syarat tidak boleh membawa harta. Oke. Nah, harta betul. mereka akhirnya ditahanlah sama Ditahan. orang-orang Mekah, Betul. orang kafir Quraisy, sehingga para pemimpin-pemimpin Quraisy inilah mereka menjual. Jadi mereka menjadi seperti hak milik lah Iya betul. harta-harta mereka. Nah, di tahun kedua Hijriah inilah kita tahu ternyata orang-orang kafir Quraisy ini dari Mekah mereka ke Syam untuk belanja atau enggak berjualan. Betul. Dan di antara tempat rute perjalanan menuju Syam ini adalah melewati sedikitnya mendekati Madinah. Iya. Tepatnya Badar tadi. Di Badar ya. Pak. Nah, mendengar informasi inilah akhirnya Rasulullah mengatakan, ini haknya kita sebenarnya kan. Jadi ingin mengambil kembali nih. Jadi ketika itu kurang lebih Abu Sofyan yang memimpin kafilah ketika itu dari Syam mau ke Mekah, ingin pulang, mereka membawa kurang lebih ada 300 orang. 300 orang. Ya, 300 orang yang ikut perdagangan. Kalau dagangan bisa sampai berbulan-bulan ya. Iya betul. Meninggalkan Mekah. Mendengar berita nih, sebentar lagi kabilah dari Mekah yang dari Syam mau ke Mekah, mereka bawa dagangan, bawa harta ini. Jadi pengen dirampas kembali lah harta-harta ini. Jadi niat awal menyerang ingin mengambil hak mereka kembali. Ini niat awalnya. Ternyata Rasulullah mengumpulkan lah orang-orang muslimin Madinah. Kurang lebih ada yang mengatakan 313, Betul. ada yang mengatakan 314, ada 317. Tapi yang kali ini kita nggak terlalu fokus ke sini. Nah, semuanya siap-siap. Ya, niatnya bukan perang ya, karena akhirnya nggak bawa senjata perang. Tapi memang ada persenjataan dibawa, tapi nggak perang kan luar biasa tuh ya, pedang dan sebagainya. Iya. Tapi ada yang bawa pedang, tapi ada yang cuman ngegos dah, pengen biar mereka cuman pergi, harta kita ambil kembali. Ternyata informasi ini terdengar oleh Abu Sofyan. Akhirnya bergegaslah Abu Sofyan mengirim utusan kasih info ke Mekah. Betul. Minta Abu Jahal, pemimpin Quraisy, Betul. kafir Quraisy, untuk mengumpulkan bala tentara dari pasukan Quraisy untuk apa? Siapkan peralatan perang. Untuk menolong kita nih, awal gitu. Tapi qadarullah, Allah takdirkan ternyata yang 300 ini Nabi nggak ketemu sama mereka. Iku keburu
pergi. Keburu pergi. Rasul cari nggak ketemu. Ternyata, nah di Badar inilah di mana Nabi di satu bukit lembah dan ini 1000 Abu Jahal tuh mengumpulkan 1000 pasukan. 1000 itu. pasukan. Ingat ya, Abu Jahal itu sudah menyiapkan perang loh. Betul. Jadi udah prepare sebetulnya Pak Ustadz namanya dibandingkan perang sama mah. kaum muslimin. Kaum muslimin cuma ingin merampas aja, niatnya seperti itu. Ketika kaum muslimin kurang lebih 313 tadi ya, ada Iya, yang betul. 14, 317, Iya. itu mungkin 2 orang penunggang kuda, 70 onta, ya selebihnya itu jalan kaki. Ya, Masya Allah. Jadi kaum muslimin tidak banyak, cuma 13. Niatnya hanya untuk merampas. tapi ketika Abu Jahal mengetahui bahwasanya ini, kaum muslimin ingin merampas harta kabilah Mekah yang mau pulang nih. Iya. Tiba-tiba Abu Jahal segera mengumpulkan 1000 bala tentara, Masya Allah, bayangin. Tentara yang luar biasa, jadi digambarkan 600 baju besi, perang. Allah, ya soalnya. udah siap banget 100 ya. kuda, 700 onta. Jadi intinya ini betul-betul perang. Perang, Sedangkan ya? dari awal Nabi Muhammad tidak niat perang, hanya ingin Iya, merampas aja. Jadi dengan alat seadanya lah Pak Ustadz ya. Nah, ini hikmah dari kejadian ini apa itu? Ingat, belum tentu apa yang kita harapkan itu Allah kabulkan. Betul. Lihat ya, Nabi loh berharap ini harta bisa diambil kembali. Ternyata Allah takdirkan tidak. Harta nggak keambil, ternyata malah berjumpa dengan musuh dalam perang. Nah, yang menariknya, mungkin sahabat-sahabat juga Bapak Ibu sedang sering melihat ya, in dalam film Umar itu kan bagaimana yang pertama ada yang namanya satu pemimpin Quraisy maju nantang, siapa yang berani nih? Iya. Kan duel, emang seperti itu. Orang terdahulu itu nggak langsung perang, tapi duel dulu 1 lawan 1. Iya, 1 lawan 1 dulu Ya, sebetulnya Pak Ustadz lawan ya. Hamzah, ini Hamzah yang maju. Wah, singanya Allah Nah, nih. yang menariknya ya, yang maju dari kalangan orang kafir Quraisy itu yang pertama kali siapa itu? Yaitu yang bernama sebentar ya, yaitu bernama Al-Aswad Al-Mahzumi. Ya. Al-Aswad. Al-Aswad Al-Mahzumi Al-Mahzumi. ini adalah orangnya badan besar, ahli pedang. Wah, udah ini ya Pak Ustadz ya. Sedangkan Hamzah itu terkenal dengan ahli pemanah. Iya betul. Ahli panah Hamzah itu. Ya. Jadi merasa, wah ini mah ahli panah, ahli pedang. Kalau panah kan jarak jauh. Iya betul. Walaupun secara duel oke nih Hamzah. Iya betul. Tapi kan pedang. Tapi apa yang terjadi? Hamzah ingin menunjukkan juga keahlian pedangnya. Dan izin Allah, alhamdulillah, Allah takdirkan Hamzah berhasil mengalahkan musuh yang pertama Musuh ini. yang pertama yang Melihat tadi. mati, 3 orang maju lagi. Jadi 3 lawan 3. Setelah itu, setelah 3 lawan 3 ini barulah setelah kaum kafir Quraisy kalah 3-3 ini, akhirnya barulah peperangan antar pasukan yang jumlah barisannya. ya 1000 dikurangi 4 sudah mati tadi, berarti bayangin lawan 313. 313 ya. Logika aja dah. 1/3 lah. 1/3 kalau berantem kan menangan mana? Apalagi maaf, ini berantem tangan kosong, ini berantemnya Udah ada pisau, alat megang. lengkap lah. Logika Gitu. kalau dipakai mungkin kita pasti akan Kalah. tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi betul-betul di sana Allah menurunkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini hikmah yang luar biasa juga. Lihat firman Allah surat 3160. Ali Imran 160 Allah katakan, "Iyang surkumullah fala ghalibalakum." Jika Allah menolong kalian, maka tak satu pun ada yang bisa mengalahkan kalian. Insyaallah ya. Ya, sebanyak apapun musuh kita, kalau Allah sudah tolong, nggak ada yang mustahil. Maka kuncinya apa hikmah di antara perang Badar di sini? Lihat logika yang dipakai dah. Ya Terina ya, Iya, kita betul. berantem sama 2 orang aja atau 1 lawan 1 kalau musuhnya lengkap, Betul. kita kalah. Tapi lihat, Allah ingin menunjukkan bukti terhadap dalil Allah tadi, surat 3160, jika Allah menolong kalian, maka tak satu pun ada yang bisa mengalahkan kalian. Insyaallah ya. Tapi sebaliknya kata Allah, wa iyyahzulkum famangzallazi yang surukum min ba'di. Tapi jika Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang mampu menolong kalian? Ini hikmah yang luar biasa dari perang Badar di sini. Kemudian sedikit juga Rina terkait ada kisah kejadian menarik nih. Ya, yang di luar logis lagi. Di antaranya kehebatnya sahabat yang bernama Zubair bin Awam. Zubair betul, Ya, betul. ada satu tentara kafir Quraisy yang bernama Abu Qabs. Badannya besar, tentaranya. Jadi seluruh anggota tubuh itu besi semua. Ini panah, di pedang itu Mental gitu ya Pak Ustadz. ya nggak bisa ini. Akhirnya Rasulullah mengutus ya sahabat bernama Zubair bin Awam ini untuk apa? Coba Zubair bin Awam, kau kalahkan dia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Zubair seorang pemuda yang cerdik juga. Iya. Dia kelilingin Abu Qabs ini, tiba melihat celah di mana nih yang betul-betul yang bisa panahnya dia bisa mengalahkan Abu Qabs ini. Apa yang terjadi? Ternyata ketika mengelilingi Abu Qabs ini terlihatlah seluruh wajah tubuhnya
tertambangi besi. Betul. Cuman ada antara mata, dua mata di sini ada seperti kulit Betul. buat Sini ya. membatas aja. Dan di sana dengan izin Allah, Zubair bin Awwam ini dengan keahliannya memanah, dia dari jauh berhasil memanah. Kemudian ada kisah lucu juga. Kisah lucu sekarang saya Kisah sampaikan ya. lucunya ada juga ya. Di Perang Badar ini terkait yang namanya mantan atau bekas tuannya, majikannya Bilal bin Rabah yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah Bin bin Khalaf. Khalaf. Ini kepala suku Quraisy juga. Dia hadir ke medan perang ini. Apa yang terjadi? Ternyata dia tuh berparakan gendut. Maaf ya, gemuk. Ya. Gemuk ya. Apa yang terjadi ketika melihat kaum kafir Quraisy kalah? Iya. Karena mereka menyaksikan banyak orang-orang yang ada parasnya ganteng, tiba-tiba kehebatan luar biasa. Itu malaikat-malaikat yang Allah turun yang Allah utus tadi ke perang Badar di sini. Mereka kabur semuanya. Ternyata ya, Umayyah bin Khalaf ini terjatuh dari kudanya. Badan berat. Akhirnya repot, pengen lari nggak bisa. Nah, ketika kaum muslimin sedang mengumpulkan gonimah, Iya, rampasan gonimah, perang, harta rampasan. ya, pedangnya semua lah, pembendaharaan kaum kafir Quraisy. Ternyata ada Abdurrahman bin Auf lagi ngumpulin pedang. Oh, iya. Di tenda. Dipanggil lah. Umayyah bin Khalaf kenal. Abdurrahman bin Auf itu di Mekah dulu dipanggilnya apa? Abdul Ud. Abdul Ud. Ud ini adalah salah satu tuan patung, ini kan tuan. Betul. Makanya hai hambanya patung Ud. Abdurrahman bin Auf tidak merespon. Tiba-tiba dipanggil Abdul Ilah, baru respon. Ilah. Ya hambanya Tuhan lah, istilahnya kan. Oke, tolong aku. Tolong aku, selamatkan aku. Karena deg-degannya luar biasa. Umayyah bin Khalaf ini. Aku pengen mengumpulkan rata-rata ini, kata Abdurrahman bin Auf. Tolong aku, mending kau jadikan aku tawanan. Ingat, aku adalah kepala suku Quraisy. Orang, kau tawan aku, maka apa yang kau minta, sukuku akan menyiapkannya. Aduh. Daripada bawa pedang-pedang berat-berat, mending tawan aku, kata Abdurrahman bin Auf. Umayyah bin Khalaf ini. Umayyah bin Khalaf. Ya, akhirnya Abdurrahman bin Auf, oh iya juga ya. Jadi kalau bawa tahanan perang, Iya. itu miliknya dia. Betul. Tapi kalau bawa gunimah, bawa ke Rasulullah, berarti harus Rasulullah yang bagiin. Betul. Oh iya juga ya. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini dibawa menuju Rasulullah. Tiba-tiba dari kejauhan datanglah Bilal. Wah, Bilal bin Rabah. Abdurrahman bin Auf ini adalah orang yang pernah menyiksaku di Mekah. Di Mekah selama menjadi budak ya. Masya Allah. Di padang pasir, letakkan batu yang besar. Ini Umayyah bin Khalaf harus mati. Jadi sangat luar biasa lah. Karena emang seluruh orang kafir kan dihalalkan darahnya kan di medan perang. Kata Abdurrahman bin Auf, Bilal, ini tawananku, hak aku ini, kau tidak boleh membunuhnya. Enggak, dia harus mati. Karena Bilal betul-betul sangat benci sama Umayyah bin Khalaf ini. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap mau membunuh, Abdurrahman bin Auf menghalang di badannya. Akhirnya nggak jadi. Terus jalan mengarah tendanya Rasulullah. Tiba-tiba lihatlah Bilal melihat ada muslimin yang lain. Dipanggil lah, ternyata itu orang Ansor, asli Madinah. Iya betul. Kaum muslimin, ini nih. Umayyah bin Khalaf adalah orang yang pernah menyiksaku. Apa kalian ingin membunuhnya? Makan darahnya? Bunuh. Abdurrahman bin Auf tambah panik. Allah ikut. Satu orang bisa menghalangi. Iya betul. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menyuruh, Umayyah, tiduran berbaring. Iya. Akhirnya Abdurrahman bin Auf berbaring di atasnya juga. Umayyah Dihadang ya. Jadi intinya Umayyah Umayyah di bawah, di atasnya Abdurrahman bin Auf, biar tidak ada yang bermukulin. Karena ada muslimin juga di atasnya. Betul. Akhirnya Bilal, apa kata Bilal? Tusuk dari bawah. Ditusuk dari bawah, akhirnya meninggal dunia. Gitu. Akhirnya mati di medan perang, ya. Karena emang betul-betul ini sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf ini piduitan lah bahasa kita mungkin kan. Gunimah yang sangat luar biasa, ini kepala suku kan. Tapi karena kebencian Bilal kepada dirinya, akhirnya Abdurrahman bin Auf pasrah, ya Bilal, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Nah ini kisah yang luar biasa juga. Apa hikmah juga di sini? Iya. Karena mohon maaf, ini karena kita sedang berjumpa dengan kafir harbi. Karena orang Quraisy ketika itu emang tidak ada perjanjian damai ya. Akhirnya apa yang terjadi? Halal darahnya. Tapi beda, kalau kita di zaman sekarang kan, betul, tangga kita mungkin kafir. Betul. Tapi mereka kafir-kafir yang dilindungi, maka kita berhak juga untuk santun kepada mereka. Ini beda kisahnya ya, karena di medan perang. Ini kisah yang luar biasa. Masih baik sebenarnya, tapi karena waktu terbatas nih Teh Rina ya. Ada lagi Teh?
Masya Allah ya, sampai ini juga ya Pak Ustadz ya. Nah ini Pak Ustadz, apa ya yang harus kita, mungkin ya satu pertanyaan kembali ya Pak Ustadz. Apa yang harus kita tadaburi dari kisah Perang Badar ini, terutama di zaman sekarang lah Pak Ustadz ya. Kalau mungkin ini di Perang Badar itu, apa kaum muslimin mungkin ada peralatan seadanya gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi dengan percaya atas izin Allah, mereka menang gitu kan. Ya, apa dengan lawan 1000 itu ya, 1:3 gitu kan. Nah, apa yang menjadi apa ya motivasi lah untuk kaum sekarang lah Pak Ustadz. Jadi jangan galau dulu, menyerah dulu mungkin Pak Ustadz. Gimana dong Pak Ustadz? Ya. Ini dia fondasi terbaik yang pertama, mau nggak mau ya akidah, tauhid akidah. yang dikuatkan ya. Kenapa kaum muslimin ketika itu, walaupun benar ya, ketika Rasulullah menyadari, waduh di lembah sana itu ada 1000 kafir Quraisy, beliau bijak banget, musyawarah. Ini gimana nih? Kalau secara logika perang kan kita harus Madinah dulu nggak mungkin. Ini udah bersebelahan lah selainnya kan. Ya Abu Bakar support, tetap perang Rasulullah lawan, Umar support, tapi kan orang Ansar mereka kan selama ini perjanjian mereka janjikan, jamin itu awalnya mereka hanya mendukung Islam selama di Madinah. Sedangkan sekarang ini posisinya di luar Madinah. Di luar Madinah, betul. Apa yang terjadi? Rasul berharap nih ada ucapan dari Muaz ketika itu, salah satu pemimpin perangnya orang Madinah, akhirnya berani berkata, ya Rasulullah, apapun yang kau perintahkan kami siap mendukung. Tidak hanya di Madinah, luar Madinah, karena kami beriman kepadamu. Ini luar biasa. Ini tauhid ini penting sekali. Bahkan ada kisah juga terkait ada adik kakak usia 16 sama 15 tahun. Turun ke medan perang ini teh. 12? 16 sama 15 tahun. Masya Allah ya. 16 sama 15 tahun. Berarti kelas berapa SD ya? SMP mungkin Pak Ustadz. SMP, ya, Iya, SMP. Kelas 3 kali. Ya. Kelas 3. Yang bernama Muaz bin Afra dan juga Auf bin Afra. Apa yang Masya terjadi? Allah. Bayangin. Ketika mereka turun ke medan perang, apa yang mereka inginkan? Mereka targetnya ingin membunuh Abu Jahal. Yang Nabi katakan Abu Jahal merupakan Fir'aunnya akhir zaman. Oh iya betul. Ya, Fir'aunnya. Kenapa? Sangat mendengar betapa luar biasa siksaan Abu Jahal kepada Rasulullah Saking besarnya cinta kepada Rasulullah, akhirnya pengen tanya kepada sahabat, wahai sahabat Nabi, yang mana yang namanya Abu Jahal? Ini dua-duanya adalah anak asli Ansor, Madinah. Jadi nggak tahu mana Abu Jahal. Ya, pertama kakaknya si Muaz datang. Wahai sahabat, di mana yang namanya Abu Jahal? Kenapa aku ingin membunuhnya? Target langsung Abu Jahal. Nanti kalau ada aku kasih tahu ya. Tiba-tiba nggak tanpa pengetahuan kakaknya tadi, adiknya Auf nanya juga, di mana Abu Jahal? Karena aku ingin membunuhnya. Waduh. Ya nanti kalau ada aku kasih tahu. Dan ketika itu Abu Jahal mirip seperti Abu Qaps tadi. Iya. Peralatan sangat luar biasa lengkap, dan lihat mereka berdua turun ke medan perang seperti busur yang lepas dari dari panahnya. Luar biasa, betul-betul ingin nargetin membunuh Abu Jahal. Masya Allah. Dan ini sebetulnya semangat yang luar biasa, 6 dan 15 tahun. Apakah kalau kita lihat banyak sejarah perang yang lain ya, yang menginspirasi yang luar biasa, intinya para anak muda, janganlah jadi cemen, Iya. mental tempe, Galau, aduh gitu kan, resah gelisah gitu ya Pak Ustadz. Perjuangan zaman dulu tuh, apalagi di perang Uhud, ya kan? Iya, Tahun betul. sampai kan terjadi perang Uhud. Iya betul. Peperangan yang luar biasa juga, besar juga luar biasa di Jabal Uhud. Nah ini ada di kota Madinah nih, harus umroh nih ya. Harus Dengan umroh. di Madinah. Apa yang terjadi? Ada adik kakak juga. Kenapa peperangan pertama kita kalah? Yang kita tahu 70 sahabat meninggal dunia. Betul. Ya. Dan selebihnya itu menang karena 700 lawan 3000. 700 lawan 3.000, Masya Allah, itu bukan 1:3 lagi Pak Ustadz. 700. Awalnya 1:5. Oh 1000 iya. orang dari kota Madinah Iya. ke Uhud, tapi di pertengahan jalan 300 kaum munafikin berbelok balik arah. Oh. Lawan 3000. Apa targetnya? Balas dendam. Kekalahan di perang Badar. Betul. Di hari pertama 70 sahabat meninggal dunia, kaum muslimin kalah, mundur gara-gara ini detailnya saya sampaikan nanti di barang saya, insya Allah di Madinah saya sampaikan. Tapi intinya ada di antara 630 sahabat ada adik kakak juga yang dia nggak bisa berdiri teh. Bayangkan di perang Uhud di sini apa yang terjadi? Di riwayat dikatakan itu seluruh sahabat muslimin yang turun ke perang Uhud ini semuanya luka-luka 10 sampai 11 luka. Tebasan gitu pedang, ya? tebasan atau apa. Dulu belum ada jahit teh. Oh iya belum ada ya. Bayangin. Dan ada adik kakak, Iya. dia adik kakak satu rumah nggak bisa jalan.
Tiba-tiba di malam hari turun wahyu, Allah perintahkan seluruh yang kaum muslimin yang tadi siang ikut perang, Betul. besok kumpul lagi, serang balik. Masya Kayak kita perang kedua kan menang akhirnya. Iya. Dan lihat adik kakak ini ngomong apa? Gak seperti zaman sekarang. Kalau kita kan nggak, ya Rasul ican cager, ya ican garing ya. Bahasa kita ini juga belum kering kok tiba-tiba Iya. suruh perang lagi. Ini mah gaskeun, hayu gitu ya Pak Ustadz. Nah, adiknya ngomong, Kak ini gimana? Allah dan Rasul manggil kita lagi. Iya. Kita berdiri nggak bisa, apalagi jalan. Apa kata kakaknya? Dek, aku seret kamu satu kali, kamu seret aku satu kali, bergantian, masya Allah. Masya Allah. Zaman sekarang mah luka Anda, tapi lagi handphone. Iya. Allahu Akbar. Oke lah, ya Allah kerame. Astagfirullah. Nah ini Iya. tauhid. Jadi memerangi diri sendiri ya Pak Ustadz Itu ya, dia. untuk Karena ibadah sebetulnya. Ini ya jihad yang paling sesungguhnya ya bagaimana diri kita hijrah dari buruk jadi baik, malas jadi rajin. Itu mungkin deh hikmah yang luar biasa dari perang Badar ini. Masya Allah. Semangatlah. Semangat ya teman-teman semuanya untuk memerangi diri sendiri ya ini Iya. Pak Ustadz ya. Terutama ini Bismillah ya. Keberangkatan sekarang nih Pak Ustadz ya. Spesial umroh perang Badar ya. Plus Badar dia. Plus Badar ini kita Bismillah di keberangkatan 10 Januari. Oh, ada ya? Ada, Alhamdulillah. Siapa Alhamdulillah. Pembimbingnya Ustadz Agus Al-Mubarok. Oh, Ustaz Agus Al-Mubarok. Bismillah ya. Jadi teman-teman semuanya jangan lewatkan ya. Terutama nanti ada program-program umroh dagu wisata yang tentunya tadi ya Ustaz ya, ceritanya sangat menarik. Semoga kita bisa singgah ke sana, visit datang ke sana ya. Jadi selain kita ibadah umroh, teman-teman di sini dikisahkan sirah nabawiyahnya ya Ustaz ya. Betul. Jadi kita tahu kilas baliknya, sejarahnya apa, dan apa yang menjadi motivasi para sahabat Nabi Rasulullah SAW. Kita merasakan di sana seperti apa. Jadi punya visi misi untuk datang kembali ke tanah air ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Masya Allah, Insya Allah. Karena orang yang kita suci, ya kebanyakan yang ditulus karena Allah, ikhlas karena Allah, rindu untuk kembali lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan yang sudah pernah diundang kembali, yang belum pernah, mudah-mudahan memperkencang doanya nih. Amin. Ini doa penting sekali teh. Iya. Karena kita doa itu cuma ketika dengar berita tetangga, keluarga umroh, ya Allah pengen umroh, besoknya nggak doa lagi. Padahal janji Allah surat 2186, ud'uni astajib lakum. Ya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani. Kata Allah, jika ada yang bertanya kepada Muhammad tentang aku, kasih tahu mereka, jawab, aku dekat, aku mengabulkan doa. Ingat, Allah tidak memanggil orang kaya. Enggak teh. Enggak manggil. Karena Ya? banyak loh orang-orang kaya sampai sekarang, alim. Enggak. Betul ya Pak Ustadz ya. Betul sekali. Jadi, Jadi- Allah akan memampukan mereka yang terpanggil. Makanya Oke. dengan doa, pantaskan diri kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala ke Baitullah insyaallah. Bismillah teman-teman, jadi teman-teman semuanya, jadi jangan minder ya. Jadi yang diundang sama Allah ke Baitullah bukan hanya orang yang sudah siap finansial ya Pak Ustadz Belum ya. tentu. Belum tentu ya. Belum Iya, tentu, belum ya. tentu ya. Boleh nih Pak Ustadz kasih motivasi satu aja nih. Pesan-pesan buat penonton ya. Pentingnya ibadah umroh itu apa nih? Nah, ini dia nih. Apa sih yang membuat orang mungkin maaf, aduh Ustadz kan lebar duit. Iya, gitu ya Pak 20 Ustadz juta, ya. 30 juta, mending gue beli Lebar motor. gitu ya, gitu Pak Ya. Ustadz ya. Nih teman-teman, ini rahasia ya. Rahasia nih. Tolong disebarluaskan, oke, rahasia ini. Surat Saba 34 Surat Saba 34 ya. ayat 39 Allah menjanjikan ya, wa ma anfaqtum min syai'in ya fa huwa yukhlifu. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah menjanjikan niscaya Allah akan menggantinya. Nah, ini keyakinan dulu nih. Karena teman-teman ingat, umroh itu nggak hanya sebatas jalan-jalan. Enggak. Iya. Ada ibadah di dalamnya. Berarti yang kita keluarkan untuk ibadah, maka fisabilillah. Bisa pilihlah Terkait hal ini, lihat janji Allah surat 2 261 Al-Baqarah. Al-Baqarah. 261 Allah menjanjikan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang ditanam menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai membuahkan 100. Masya Allah ya. 7 kali 100 700. Apalagi yang kita kejar adalah akhirat. Betul. Karena Allah nih, ya. Surat 17 ayat 19 Allah mengatakan, "Wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum masykura." Kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, ya Allah, ini 30 juta buat umroh, tapi dari sisi 30 juta buat beli motor, mana ya? Yang akhirat yang mana teh? Yang akhirat pasti umroh. Umroh kan. Ustaz. Kata Allah, siapa yang pengen akhirat dan bersungguh-sungguh ke arahnya, ya Rob, kukorbankan duniaku enggak apa-apa, yang penting akhiratku dapat. Sungguh-sungguh nih. Keluarkan karena Allah. Apa kata Allah? Allah menjanjikan Allah akan membalas lebih dari apa yang dia keluarkan. Lebih baik.
Masya Allah. Makanya yakin nggak sama Allah. Makanya teman-teman, Iya. nggak ada pernah ada kisah yang namanya orang umroh ke tanah suci atau sedekah karena Allah jatuh miskin, enggak. Mereka bertambah dan bertambah. Makanya ya, jangan lupa Lagi. minta keteguhan hati kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita yakin, ya Allah, ini ada sedikit hartaku, khawatir yang dihisap menjadi berat. Yang dunia lagi, yang mudah-mudahan lah teman-teman bisa nanti malam yang belum ada lapang rezeki itu ya, nanti malam berdoa sama Allah. Minta sama Allah, ya Rob, betapa besar rindu hamba ke Baitullah. Mudah-mudahan ada jalan terbaik darimu, ada kemudahan-kemudahan, biar hamba bisa beribadah di tanah suci insya Allah. Seperti itu teh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustadz, ya. Betul. Ya, teman-teman, jadi nggak usah khawatir ya untuk teman-teman semuanya nih. Jadi pentingnya ibadah umroh. Jadi jangan takut ya untuk kita umroh, harta kita terkuras nggak ada ya Pak Ustadz ya. Pasti bertambah. Bertambah niatnya Pasti. fisabilillah ya. Harus, karena Allah nih. Ya, Masya Allah ya, itu quotes-nya dari Pak Ustadz ya. Nah teman-teman semuanya nih ya, udah 1 jam ke depan ya, Masya Allah ya. Ini Masya Allah ini benar-benar insightful ya, insightful juga ya obrolan kita hari ini. Dan terima kasih jazakallahu khairan katsiran untuk Ustadz Bobi, hatur nuhun, Wah, iya, Pak Ustadz Terima hatur kasih nuhun. Ya udah hadir ke sini ya, tadi nggak nyasar ya Pak Ustadz ya. Alhamdulillah, muter-muter. yang gimana ya, yang tentunya kita bisa sharing juga nih Pak Ustadz ya, cerita storytelling dan ngebagi ilmu itu ya Pak Ustadz ya, yang dimana pada dasarnya untuk dakwah kita semua ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Dan teman-temannya semuanya, buat sahabat Dawis ya, tetap pantengin terus channelnya YouTube Dago Wisata ya, yang dimana kita akan masih banyak bintang tamu, gestar kita yang hebat tentunya ya. Ya ini ya Pak Ustadz Bobi, Masya Allah, Abu Kaila ya, sekarang manggilnya Abu Kaila ya Pak Ustadz ya. Yes. Yang dimana kita akan datangkan kembali atau kita akan undang kembali ya tamu-tamu yang akan bakal datang, dan kita akan hadir kembali di podcast selanjutnya ya. Dan teman-teman, terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Komen-komennya ya Pak Ustadz ya. Ya, harus. Barangkali Harus. di sini ada motivasi atau alumni halo Sobat Dawis, alumni Alti. Insya Allah jumpa lagi di lain waktu di Tanah Haram. Amin. Amin ya robbal amin. Oke Pak Ustadz, mungkin obrolan kita sampai sini aja ya Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz, hatur Sama-sama, nuhun Tadi. ya. Teman-teman semuanya ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustadz. Sama-sama, Bu Lina. Alhamdulillah.